حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab wat talibat? Alhamdulillah bi khair. Ayu yaumin hadza? Hadza yaumus sulasa. Wa ayu syahrin hadza? Hadza syahru Ramadan. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan di antara pelajaran kita yang berkaitan tentang sirah nabawiyah, yaitu detik-detik terakhir di mana Rasulullah SAW wafat telah kita pelajari. Dan kali ini kita masuk ke mauqifu Abi Bakrin ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui keadaan sebagian besar para sahabat ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bingung. Mereka bingung. Bahkan di antara mereka ada yang kehilangan kendalinya, tidak bisa berkonsentrasi lagi. Seperti apa yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti apa yang dilakukan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi wafat, Umar yang pada saat itu berada di dalam Masjid Nabawi, dan di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak para sahabat yang lain. Umar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamut. Sungguhnya Nabi SAW itu belum meninggal. Wala yamut hatta yafnallahul munafikin. Dan Nabi itu tidak akan meninggal sampai Allah membinasakan kaum munafik. Dan juga Umar mengancam kepada orang yang mengatakan Nabi meninggal, Umar mengancam yatawa'adu bil qat'i wal qatli man yaqulu innahu mat. Mengancam bagi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal, maka Umar akan memotong tangan dan kakinya. Maka sahabat yang ada di sekeliling Umar, mereka bingung. Ada yang bengong, ada yang bingung, ada yang berbuat seperti Umar, seperti itu. Jadi mereka sangat bingung dan sedih. Karena telah kita ketahui bahwasanya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW sangat besar. Mereka rela untuk mengorbankan jiwa raga mereka sampai titik darah penghabisan untuk Rasulullah SAW, untuk kekasih setianya, yaitu Rasulullah SAW. Kita telah ketahui bahwasanya di perang Uhud, mereka rela untuk menjadi tameng badannya ketika terdesak, para sahabat terdesak, ketika peperangan dikuasai oleh kaum kufar. Di sekitar Rasulullah hanya sekitar 14 orang, dan di antara mereka badannya menjadi tameng agar dapat melindungi Rasulullah SAW. Jadi di antara mereka ada yang terkena hujaman panah, agar dapat melindungi Nabi. Yang penting badan Nabi tidak terkena panah. Kemudian terkena sabatan pedang, terkena hujaman tombak. Ini diantara bukti bahwasanya cinta sahabat itu sangat besar kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, mereka bingung, gelisah, bahkan Umar sampai kehilangan kendalinya. Bahkan diantara mereka ada yang mengatakan, falam yakun yaum ahsanu wala adwa min yaumin dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tidak ada hari yang paling indah, hari yang paling bercahaya dari hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Itu merupakan hari yang paling indah bagi para sahabat.
ketika Nabi menginjakkan pertama kalinya kakinya ke kota Madinah. Ya, mereka mengatakan paling indah, paling bercahaya. Kemudian juga ada yang mengatakan walam yakun yaum adlam wala akbah min yaumin mata fi, dan tidak ada hari yang paling gelap, yang paling jelek ketika hari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan hari yang paling buruk kata mereka. Ya, maka di antara mereka banyak yang bersedih. Maka seketika itu pula Abu Bakar keluar dari rumahnya, ya, karena pada saat itu Abu Bakar berada di rumahnya, ya, dengan tenang. Abu Bakar keluar dengan tenang karena, ya, Abu Bakar juga menganggap bahwasanya sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah, ya. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, ya, Abu Bakar keluar untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Abu Bakar menaiki tunggangannya dan juga sampai di Masjid Nabawi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, beliau, ya, radhiyallahu anhu, tidak mengajak bicara manusia, ya, falam yukallim annas, tidak mengajak bicara manusia, hatta dakhala ala Aisyah, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumahnya Aisyah. Maksudnya ingin menemui Nabi karena Nabi berada di kamar Aisyah, ya. Kemudian fakashafa wajhah, Abu Bakar membuka penutup wajah Rasulullah SAW, faqabbalahu wa baka, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium, ya, wajah yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa baka, kemudian Abu Bakar menangis. Dan Abu Bakar ini, ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Abu Bakar itu merupakan orang yang paling baik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ranking pertama, orang yang paling baik, ya, orang yang paling bagus setelah Rasulullah SAW. Ya, bahkan bukan setelah Rasulullah SAW, setelah para nabi, ya, yang jumlahnya 124.000 nabi, Abu Bakar itu, ya, setelah mereka rankingnya. Jadi Nabi Musa punya sahabat, Nabi Isa punya sahabat, Nabi Nuh punya sahabat. Orang yang paling baik setelah para nabi adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Beliau membantu dengan hartanya, membantu dengan jiwa raganya, menemani hijrah bersama Nabi SAW, menikahkan putrinya dengan, ya, Rasulullah SAW. Jadi kedekatan dengan Rasul itu sangat dekat sekali. Makanya beliau ini orang yang paling utama, ya, di sisi Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar tidak melakukan apa yang dilakukan para sahabat. Sahabat ada yang gelisah, ada yang bengong, ada yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi Abu Bakar tenang. Ini menunjukkan kedalaman ilmu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena beliau tenang, tidak terbawa emosi. Ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau, ya. Kemudian Abu Bakar mencium, ya, wajah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menangis, ya. Kemudian mengatakan, bi abi anta wa ummi la yajma'ullahu alaika mautatain, ya, demi ayah dan ibuku, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengumpulkan kepadamu wahai Rasulullah dua kematian. Jadi cukup kematian satu saja. Amal maut, ya, amal maut allati katabta alaika faqad mittaha. Ya, adapun kematian, ya, engkau telah merasakannya. Kematian engkau telah merasakannya yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Ya, kemudian, ya, summa kharaja faqala, kemudian setelah mencium dan berkata seperti apa yang dikatakan, Abu Bakar keluar, ya, menemui orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Tadi sebelumnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, datang ke Masjid Nabawi tidak mengajak bicara manusia, langsung masuk ke kamar Aisyah. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi, mencium Nabi, ya, menangis, kemudian Abu Bakar baru keluar menemui manusia yang pada saat itu di Masjid Nabawi sedang gaduh, ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Idlis ya Umar, ya, duduk wahai Umar." Ya, bi abi, ya. Fa aba ayyajlisa. Maka Umar enggan untuk duduk. Disuruh duduk,
ya oleh Abu Bakar, Umar nggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar ya fatarokahu wajah ila mimbar. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar. Kemudian naik ke mimbar, ya agar posisinya lebih tinggi, ya. Naik ke mimbar, watarokan nas Umar. Akhirnya manusia meninggalkan Umar. Yang tadi Umar lagi gelisah, kacau, ya marah. Akhirnya manusia meninggalkan Umar. Umar disuruh duduk, tidak mau, ya. Akhirnya manusia meninggalkan Umar. Wa aqbalu ilai. Dan manusia menghadap kepada Abu Bakar. Fatasyahada wa qala. Kemudian sebelum berbicara Abu Bakar ya bersaksi dulu, ya muqaddimah dulu, ya bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Ya, setelah bersaksi, maka Abu Bakar mengatakan, ya amma ba'du, ya man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ya, Abu Bakar mengatakan, barang siapa di antara kalian ya'budu Muhammadan, ya beribadah kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Baru orang-orang tahu bahwasanya Nabi wafat. Ya, wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu tidak, ya, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, qala Allah Ta'ala, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya rasul, ya, dan telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul juga. Ya, maksudnya Muhammad itu seorang rasul. Ya, zaman dulu juga banyak rasul yang diutus dan juga wafat juga. Ya. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Ya, apakah apabila rasul itu meninggal, ya, atau terbunuh, kalian akan berbalik, ya, ke arah belakang? Maksudnya apakah ketika Rasulullah meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik ke belakang menjadi murtad lagi, tidak beragama Islam? Ya, wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha syai'a. Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad, ya, maka fala yadurullaha syai'a, maka sikap tersebut tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh ibadah dari makhluknya. Allah Maha Kaya. Ibadah makhluk itu hanya untuk, ya, kemaslahatan makhluk itu sendiri. Mau manusia beriman, manusia kufur, semuanya itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya, ya, tapi Allah Maha bersyukur, ya. Wa sayajzillahu syakirin. Allah Maha bersyukur dan Allah akan membalas, ya. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Manusia melakukan perbuatan baik sedikit, Allah akan balas dengan yang lebih banyak. Itu tandanya Allah Maha bersyukur, ya. Manusia membaca Al-Qur'an 3 huruf, Allah akan balas ganjar 30. Ya. Satu pahala dikalikan 10. Nah, beda dengan manusia, ya. Terkadang manusia itu ketika kita berbuat kebaikan kepadanya, ya, itu terkadang tidak bersyukur, ya. Kita berbuat kebaikan tidak bersyukur, tidak tidak dibalas dengan apa yang lebih baik. Tapi Allah ketika kita beramal dengan amal yang sedikit, Allah membalasnya dengan yang baik. Jadi Allah itu Maha bersyukur. Kemudian, ya, jadi kata Abu Bakar maksudnya ketika membaca ayat tersebut, ya, maka orang-orang bingung, ya, bingung, kemudian sadar, ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ya, fawallahi la ka'anna, ya, fawallahi laka anna nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakrin. Ya, kata Abu Bakar, demi Allah, ya, seakan-akan manusia itu belum mengetahui, ya, Allah menurunkan ayat ini hatta talaha Abu Bakar, sampai Abu Bakar membacanya. Jadi seakan-akan ini ayat ini pernah turun dulu, ya, kepada mereka. Mereka telah sering bacanya, tapi kok kayak nggak pernah turun gitu ayat ini. Ketika dibaca oleh Abu Bakar ayat ini, mereka baru sadar, oh iya, ini udah pernah turun ayat ini. Berarti Rasulullah SAW itu nanti pasti meninggal gitu.
Maka seakan-akan manusia itu belum mengetahui ayat ini. Ketika Abu Bakar membaca baru ingat, oh iya ada ayat ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Al-Imran ayat 144 ya. Kemudian ketika Abu Bakar membaca ayat itu ya, fatalaqaha minhun nas, manusia juga baca ayat itu juga ya, fa asma'a basyaron minan nas illa yasluha. Kemudian ketika baca ayat itu semua manusia ikut baca dan mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah wafat ya. Kemudian Umar mengatakan ketika mendengar apa ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tadi, Umar mengatakan, "Fawallah, demi Allah, ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'araftu annahu al-haq." Demi Allah, ya. Aku mendengar ayat yang dibacakan dari Abu Bakar, ya. Fa'araftu annahu al-haq, maka sungguhnya aku mengetahui bahwasannya itu adalah benar. Rasulullah SAW telah meninggal. Ya, fa'aqartu, dan aku sangat terluka. Hatta taqallani rijlayya, sampai kedua kakiku ini lemes. Ya, lemas sekali. Wa hatta hawaitu ilal ar, dan sampai ya badan saya ini jatuh ke bumi. Fa araftu annahu qad mat, dan dia mengetahui bahwasannya ya, Umar mengetahui bahwasannya Nabi SAW telah wafat. Bayangkan Umar, seorang yang kuat, seorang yang pemberani ya, yang digelari oleh Al-Faruq, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ya. Yang setan saja ketika Umar lewat maka minggir ya, takut ketemu dengan Umar. Umar lemes, tidak bisa menahan kakinya sampai terjatuh ke bumi dan hatinya merasa terluka. Ini menunjukkan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cintanya sangat besar ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika situasi telah menjadi tenang ya, maka orang-orang ya datang dan Nabi dimandikan ya, dikafankan itu pada hari Selasa. Jadi hari Seninnya meninggal ya, hari Selasanya tidak langsung segera dikuburkan ya, hari Selasanya dimandikan. Jadi dikuburkan, Nabi itu dikuburkannya malam Rabu ya. Senin meninggal, Selasanya dimandikan, disolatkan, kemudian menjelang malam ya, malam Rabu baru dikuburkan. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang ya penyiapan ya jasad Nabi yang mulia untuk dikuburkan ya. Wa yaumus Selasa, dan pada hari Selasa ghusalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW ya dimandikan wa qoma bi ghuslihil Abbas wa Ali, dan yang memandikannya adalah dari Ahlul Bait ya, keluarga Nabi. Di antaranya siapa? Paman Nabi Al-Abbas wa Ali, dan menantu Nabi Ali ya, wal Fadl, dan anaknya Abbas ya, Fadl bin Abbas, wa Qasam ibnul Abbas, dan anaknya Abbas lagi Qasam ya. Jadi berapa? Ya sekitar 4 orang yang memandikan. Wa Syukron maula Rasulullah SAW wa Usama bin Zaid, dan juga ada yang ikut juga memandikan, yaitu Syukron ya. Syukron ini adalah bekas budak Nabi SAW. Kemudian wa Usamah bin Zaid juga, yaitu anaknya Zaid bin Harisah ya, yang dulu adalah anak angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid ini merupakan ya seorang yang paling Nabi cintai ya, maka digelar Hibbu Rasulullah SAW. Wa Aus bin Khawla ya, jadi banyak juga yang memandikannya ya. Wa kanal Abbas wa benahuma yuqallibuna, jadi Abbas dan kedua anaknya, yaitu Fadl bin Abbas dan Qasam bin Abbas, mereka yang membalikan badan Nabi ya. Abbas dan kedua anaknya yang membalikan badan Nabi. Wa Usamah wa Syukron ya yusiban alma, adapun Usamah dan Syukron ini mereka yang mengguyurkan airnya ya. Wa Ali yagsiluh, dan Ali yang mencucinya ya, Ali yang mencucinya. Wa Aus, adapun Aus bin Khawla, Aus asnadahu ila sadrihi, Aus yang menyandarkan ke dadanya. Jadi Abbas dan kedua anaknya yang membolak-balikan, Ali yang mencuci, Usamah bin Zaid
dan juga Syukron yang menyiramkan airnya, Ali yang menggosoknya, ya Aus yang menyandarkan ke dadanya. Kemudian ya dimandikan 3 kali dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian Nabi dikafani dengan 3 helai kain. Ya, Nabi dikafani dengan 3 helai kain. Dan ya, Abu Thalhah yang menggali kuburan Nabi, ya. Nabi di kuburannya berada di tempat meninggalnya, di tempat kamar Aisyah, ya. Karena para nabi itu dikuburnya di tempat di mana dia meninggal. Ya, meninggalnya di kamar Aisyah, ya berarti dikuburkannya di kamar Aisyah. Kemudian ya ahlul bait Nabi, yaitu keluarga Nabi yang pertama kali ya menyolatkannya tanpa ada imamnya, ya. Jadi menyolatkan sendiri-sendiri. Masuk berapa orang, ya? 10 orang masuk menyolatkan tanpa ada imamnya. Kemudian masuk. Habis keluarga Nabi yang pertama untuk menyolatkannya, kemudian kaum muhajirin masuk. Jadi sangat banyak, makanya Nabi dikuburkannya agak lama, ya. Hari Rabu, Selasa malam atau malam Rabu, karena ya penduduk Madinah banyak, semua mensolatkan Nabi. Setelah kaum muhajirin mensolatkan Nabi, ya, kemudian kaum Ansor juga mensolatkan Nabi. Kemudian anak-anak dan kemudian wanita, para wanita juga mensolatkan Nabi. Ya. Jadi kita telah selesai pelajaran kita dari Sirah Nabawiyah ini, ya. Kita telah menjelaskan tentang sampai Nabi dikuburkan, ya. Alhamdulillah, selebihnya buku ini hanya berisi tentang penjelasan tentang mukjizat-mukjizatnya, ya, mukjizat-mukjizatnya, dan sepertinya hanya sampai sini yang bisa kita pelajari, ya. Karena PJJ sekarang, pelajaran jarak jauh sekarang, ya, sampai pekan ini. Kemudian kita akan libur. Setelah libur, ya, dari libur Idul Fitri, kita akan mengadakan ulangan yang terakhir, yaitu di kuartal 4. Mudah-mudahan nanti, ya, kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasa, ya. Amin. Baik, ini aja yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada yang tidak paham bisa bertanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.